persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan kita berjumpa kembali saudaraku yang Kristus di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah Palembang. Mari saudara yang sudah siap, kita akan sama-sama memulai. Saya percaya dalam sesi Menara Doa ini Tuhan akan lawat secara luar biasa setiap kita. Mari kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ucapkan terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu, bahkan kesembuhan yang Tuhan sudah kerjakan di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk pemeliharaanmu ya Tuhan yang ajaib. Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah lewat menara doa ini, kami semuanya akan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Hidup kami semuanya diubahkan ya Tuhan, oleh hadirat-Mu, oleh firman-Mu. Urapi kami semua, bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan. Berkat-Mu atas kami. Mari bersama-sama naikkan pujian ini, katakan saat kami berkumpul. Haleluya. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Amin. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan. Berkat-Mu atas kami. Mari sembahyang. Kasih Tuhan tak berkesudahan, habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Mari sekali lagi bersama-sama katakan saat kami berkumpul. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan. Berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, habisnya rahmat
besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Mari angkat tanganmu sekalian. Kasih Tuhan tak berkesudahan, habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, amin, besar setiamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, lawat setiap kami semua. Kami sembah Engkau Yesus. Biarlah ya Tuhan Kau permudah setiap kami masuk hadirat-Mu ya Bapa. Oh ya labakasya labalabala. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari dari awal ini kita katakan, haleluya. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu.
Mari saudaraku tutup matanya. Sembah Dia lebih lagi, saudaraku. Yes. Oh ya laba. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau Kristus pengharapan kami. Oh laba. Oh laba. Puji duit katamu, sembah dan puji duit katamu, sembah dan puji duit katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji duit katamu, sembah dan puji duit katamu, sembah dan puji duit katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji duit katamu. Sembah Dia. Kami sembah Engkau Tuhan. Sembah dan puji nuit katamu, sembah dan puji nuit katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji nuit katamu, sembah dan puji nuit katamu, sembah dan puji nuit katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Tuhan, pada saat ini ya Tuhan, di menara doa ini ya Tuhan, kami naikkan doa-doa kami. Tuhanlah ya Tuhan yang bisa menentukan setiap hati daripada para raja-raja. Bapa, hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami minta belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Afghanistan sekali lagi ya Bapak. Kami ingat ya Tuhan bangsa ini. Tuhan ampuni bangsa ini ya Tuhan. Tuhan selamatkan Afghanistan ya Tuhan. Kami berdoa lindungi anak-anak-Mu yang ada di sana sekarang. Tuhan, berita-berita ya Tuhan yang menyedihkan sedang terjadi di sana. Bapa, dalam nama Yesus, segala kuasa gelap, segala roh jahat, kami mohon Bapa dalam nama Yesus, Engkau sendiri ya Tuhan mendengar doa kami. Kami usir dalam nama Yesus segala kuasa gelap, roh jahat. Biarlah ya Tuhan Engkau lindungi siapa anak-anak Tuhan yang ada di sana. Oh ya laba kasini bila bala 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 bala. Kami sembah Engkau Yesus. Oh ya laba kasini bila bala 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 bala. Biarlah ya Tuhan Engkau lembutkan pemerintahan yang baru ya Tuhan. Yes, terbuka dalam nama Yesus lawatan Tuhan untuk Afghanistan dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Kita doa untuk Indonesia saudara. Biarlah Tuhan Kau berikan ya Tuhan. Biarlah Indonesia akan menyembah. Indonesia akan memuji Tuhan. Indonesia akan bersorak buat Yesus. Hari ini ya Tuhan kami deklarasikan Indonesia tumbuh, Indonesia pulih, Indonesia sehat, Indonesia bangkit. Oh ya laba kasih laba laba laba. Jauhkan Indonesia ya Tuhan
dari niat-niat orang jahat yang ingin menghancurkan bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah tegak negara kesatuan Republik Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Pancasila sebagai dasar buat negara Indonesia ini. Biarlah ya Tuhan, Bhinneka Tunggal Ika ya Bapa. Satukan bangsa ini ya Tuhan, untuk berperang melawan ya Tuhan COVID-19. Tuhan bersama dengan Presiden ya Tuhan, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami berdoa pandemi ini selesai dalam nama Yesus. Tuhan lawat bangsa ini. Engkau sedang sembuhkan bangsa ini ya Tuhan. Shout God, sing with me how great is our God. All you see how great is our God. How great is our God. Sing with me how great is our God. All you see how great is our God. Jesus' name above all names. You are worthy of praise. My heart will sing how great is our God. Jesus' name above all names. You are worthy of praise. My heart will sing how great is our God. How great, buka suaranya. Great is our God. Sing with me how great is our God. All you see how great is our God. How great is our God. Sing with me how great is our God. All you see how great Beri tangan yang meriah buat Yesus. Beri tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yesus, Engkau nama di atas segala nama. Allah telah memberikan kepada Yesus nama di atas segala nama. Setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Setiap lutut akan bertelut menyembah Yesus sebagai Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa segala sakit penyakit, nama-nama segala penyakit sujud di bawah Yesus. Aku berdoa dalam nama Yesus, saudara yang sakit sekarang terima kesembuhan dalam nama Yesus.
Saudara menderita sakit kanker, tumor, bersih semuanya. Dalam nama Yesus, terima saudara kesembuhan. Saudara kena COVID-19, kami percaya Tuhan dalam nama Yesus, saudara baik. Jadi sembuh sekarang. Berdoa ya untuk anak-anakmu yang apapun sakit penyakit mereka. Tuhan, aku berseru, aku angkat tanganku ya Tuhan. Turunkan ya Tuhan kuasa kesembuhan-Mu. Turunkan kuasa kesembuhan-Mu ya Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus. Tolong ya Tuhan, tolong keluarga ini. Saudara yang sedang dalam kebutuhan sekarang. Saya dapatkan satu pengetahuan dari Tuhan. Ada saudara yang hari ini, saudara sedang menjerit sama Tuhan. Saudara sedang mengalami keputusasaan. Saudara mau bunuh diri. Saat saudara ikuti menara doa ini, dengar baik. Dengar baik. Ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kenal saudara. Dia mengasihi saudara. Dia tahu keadaanmu sekarang. Katakan, berseru sama dia. Tuhan, aku butuh Engkau. Aku butuh Engkau Yesus. Aku butuh kasih-Mu. Aku butuh mujizat. Tolong Tuhan Yesus. Beri iman buat anak ini-Mu ya Tuhan. Anakmu ini Yesus. Aku berdoa dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Kami perlu keajaiban. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Tuhan, kami butuh Engkau benar Tuhan. Kami butuh firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu ini adalah seperti pedang bermata dua ya Tuhan. Yang dapat menangkal segala serangan musuh dan dapat menyerang ya Tuhan. Hari ini kami berdoa Bapa dalam nama Yesus. Segala kuasa gelap, segala roh jahat yang mengikat daripada setiap anak-anak Tuhan. Baik dengan dosa, baik dengan roh ketakutan, stres, depresi, baik dengan roh sakit penyakit, kemiskinan, roh yang mengikat beban berat karena hutang. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus, kuperintahkan pergi dalam nama Yesus, pergi dalam nama Yesus. Saudara terima kelepasan, lepas sekarang dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Aku berdoa ya Tuhan dalam nama Yesus. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Kami percaya ya Tuhan, dalam sesi menara doa ini Tuhan akan berbicara secara khusus, secara pribadi kepada setiap kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ini dalam nama Yesus. Semakin yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan saudaraku duduk kembali. Nah, hari ini saudara adalah hari terakhir saya membahas untuk perlengkapan senjata untuk bertahan dari Efesus pasal 6, yaitu
senjata yang terakhir yang kita sebut sebagai senjata berupa pedang roh. Efesus 6 ayat 17 katakan begini, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Jadi ada satu hal yang membedakan saudaraku Yesus Kristus, pedang roh dengan kelima senjata rohani yang lainnya yang kita sudah bahas saudaraku, ya kan, yang lalu ya. Pedang roh ini ada perlengkapan senjata yang tidak sekedar untuk membela diri, ya, menangkis serangan, tapi juga untuk menyerang dan mengusir iblis. Nah, kalau kelima daripada senjata yang di atas ini saudara, berguna, bermanfaat kalau kita pakai untuk mencegah, ya kan, iblis melukai kita. Tetapi saudara, kelima senjata itu ya seperti ikat pinggang, baju zirah, perisai iman, ketopong, itu semua saudaraku hanya untuk bertahan. Satu-satunya senjata dalam daftar perlengkapan senjata Allah yang dapat digunakan untuk mengusir iblis adalah apa? Pedang roh. Nah, pedang roh ini adalah apa disebut? Firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini diumpamakan sebagai pedang roh karena dapat menusuk dan membelah, saudara. Itu jadi pedang itu ada tajam yang di ujung, tajam juga di sisi-sisinya. Ibrani 4 ayat 12 ingin bagikan kepada saudara di sini, ya. Ibrani 4 ayat 12 kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam, dia bisa menusuk amat dalam sampai memisahkan apa saudara? Jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi saudara, firman Tuhan ini dapat menembus ke bidang manapun juga dari kepribadian manusia. Dia dapat tembus sampai ke bagian sumsum atau bagian yang paling dalam dari tubuh manusia, saudaraku. Dan dia lebih tajam daripada pedang bermata dua. Nah, Rasul Yohanes saudara, ketika dia ada di Pulau Patmos, dia mendapatkan satu penglihatan yang dia tulis dalam kitab Wahyu saudara. Ya kan, dalam Wahyu 1 ayat 16, dia melihat bahwa Yesus, saudara, dikatakan di tangan kanannya memegang 7 bintang dan dari mulutnya, saudara, keluar apa? Sebilah pedang tajam bermata dua. Inilah firman Tuhan yang keluar dari mulut Yesus. Kalau kita baca Alkitab, saudara Kristus ya, selama Yesus hidup di dalam dunia ini, saudaraku, dia menggunakan firman Tuhan. Ya, dia menggunakan pedang firman Tuhan semasa hidupnya. Yang kita lihat di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11. Saudara, ini satu kisah yang menunjukkan bagaimana Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Nah, satu-satunya senjata yang dipakai Yesus untuk melawan iblis adalah apa saudara? Pedang roh, yaitu firman Tuhan. Ada beberapa hal yang menarik. Saya ingin ajak saudara untuk kita baca. Ya, Matius 4 ayat 1 sampai 11. Saudara Kristus. Ini biar kita dapatkan satu pengertiannya. Mari kita buka Alkitab kita. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah ia berpuasa 40 hari dan 40 malam. Akhirnya apa saudara? Laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya apa? Batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Apa saudara? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus mengutip kitab Ulangan, saudaraku. Ya. Ini kitab Ulangan, ini kitab yang katanya saudara, ya kan, para ahli teologi dan para pengkritik Alkitab bilang nih kitab ini adalah kitab yang diragukan keabsahannya. Tapi justru Tuhan pakai kitab ini saudaraku. Untuk apa saudara? Untuk melawan iblis. Saudara, membatalkan, menangkis daripada serangan iblis, bahkan dia menyerang. Ya. Kita lihat lagi ayat yang kelima. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia ke bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah,
jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Iblis pun pakai kitab ulangan, saudaraku. Wah, ini luar biasa, main ayat. Kalau iblis pakai ayat firman Tuhan, ya kan saudara, untuk disalahgunakan. Supaya Yesus, saudaraku, jatuh di dalam pencobaan. Masih jatuh dalam pencobaan adalah supaya Yesus tidak melakukan kehendak Bapa, tapi melakukan kehendaknya sendiri. Dia kata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini Mazmur 9:1 dipakai. Tapi Yesus berkata apa? Ada pula tertulis, pakai firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Perhatikan saudara, iblis pakai firman, ya kan? Yesus juga tangkis pakai firman Tuhan. Jadi ini luar biasa. Firman ini kalau dalam roh, saudara, alam roh, ini benar-benar senjata yang luar biasa. Kalau kita lihat, ini biasa nih, saudara. Nah, lihat, kita harus tahu ya, alam yang gak kelihatan ini, sudah alam roh, itu menentukan alam yang kelihatan sebenarnya. Ya, contohnya kita lihat contoh di kitab Ayub, ketika yang di alam yang gak kelihatan itu terjadi dialog antara Allah dan iblis. Lalu iblis menuduh daripada Ayub di hadapan Allah. Lalu Allah memberikan izin, ya kan, untuk iblis mencobai Ayub, saudara, diizinkan. Apa yang terjadi, saudara? Itu kan gak kelihatan semua, berpengaruh kepada alam yang kelihatan. Dari baik-baik saja, Ayub dikenal sebagai orang yang sangat kaya, habis kekayaannya, punya 10 orang anak, mati anaknya semuanya. Ya kan, sehat-sehat, langsung jadi sakit. Jadi alam yang gak kelihatan itu menentukan alam yang kelihatan. Oleh karena itu saudaraku, masalah hal yang kerohanian seperti ini, saudara ikut menara doa, dampaknya ini luar biasa. Saudara sedang membangun hal-hal yang baik, sesuatu yang baik, yang ajaib, saudaraku. Hal-hal yang rohani, yang tidak kelihatan. Saudara sedang membangun satu atmosfer, saudaraku, hadirat Allah, yang dimana di situ ada apa? Ada berkat Allah. Kemarin kita bahas, saudara, kita berdoa, ya kan, yaitu untuk menengking namanya kutuk, supaya berkat Tuhan turun. Kita patahkan kutuk keturunan masing-masing kemarin, saudara. Itu ada dampak yang luar biasa, saudara Kristus. Nah, di sini saya mau lanjutkan lagi, saudara, ayat yang ke-8. Lalu iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud apa? Menyembahku. Saudaraku, maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis, ya, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ayat 11, lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Dari 11 ayat ini, saudara, Matius 4 ayat 1 sampai 11, saya ingin sharingkan kepada saudara hal-hal bahwa ini loh, firman Tuhan ini pedang roh, saudara, di mana kita tahu bahwa baik Yesus maupun iblis sama-sama tidak meragukan otoritas, kuasa dari apa? Firman Allah. Ini kita belajar, karena iblis pun pakai firman. Saudara, ini luar biasa sekali. Yesus berkali-kali mengutip daripada kitab Ulangan, saudara Yesus. Nah, ya saya tadi udah jelaskan bahwa kitab yang paling diserang, diragukan keabsahannya oleh para pakar teologi dan pengkritik saat ini adalah kitab Ulangan. Tapi justru saudara, Yesus pakai kitab Ulangan. Saudara, ini sebagai pedang rohnya. Jadi rupanya saudara, ya Yesus sama iblis jauh lebih mengetahui, lebih ngerti daripada pakar teologi, ya saudaraku. Yesus dan iblis mengetahui otoritas dari kata-kata yang terdapat dalam firman Tuhan. Katakan saudaraku,
Saudara harus percaya bahwa kata-kata di dalam Alkitab ini, saudaraku, punya otoritas, punya kuasa. Dan inilah pedang roh. Yang percaya katakan amin. Saya akan jelaskan pada saudara apakah benar ini pedang roh. Bagaimana ini bisa menjadi pedang roh. Nanti saya akan jelaskan. Tapi saya mau bagikan tentang Matius 4 ayat 1 sampai 11. Yang kedua adalah begini. Ya kan? Sebenarnya serangan iblis, saudaraku, kepada Yesus. Ya kan? Ini untuk membuat Yesus itu meragukan. Pertama saudara adalah firman Tuhan itu. Yang kedua adalah identitas dirinya. Saudaraku. Karena setiap kali iblis menyerang Yesus, dia akan mulai dengan berkata begini. Jika engkau anak Allah. Ayo buktikan dong. Saudaraku Yesus, pergumulan manusia. Semua manusia adalah apa saudara? Pembuktian diri. Nih saya buktikan nih. Saya hebat. Saya mampu. Saya bisa. Ini jasa-jasa saya. Ini prestasi saya. Semua setiap orang ingin berusaha untuk membuktikan diri. Saudara Yesus, kadang-kadang kita berpikir tidak ada salahnya. Tetapi kalau hidup kita didorong, didrive untuk membuktikan diri siapa kita, maka kita sudah jatuh ke dalam pencobaan itu. Saudara, saya tidak perlu orang-orang yang berusaha untuk membuktikan diri adalah orang-orang yang ngerti identitas dia. Saya mau kasih tahu identitas saudara dan saya. Pada saat kita bertobat percaya sama Yesus, Alkitab katakan apa? Kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Katakan amin saudara. Yang kedua, saya ingin beritahu identitas kita adalah apa? Kita ini dikenal oleh Raja di atas segala raja. Namanya siapa? Yesus Kristus. Bukan cuma dikenal, kita ini dikasihi oleh dia. Ini harus tahu saudara. Seperti Bapak kenal Yesus pada waktu dia keluar, saudara, dari air sungai Yordan habis dibaptis Islam. Saudara, surga berkata, Bapak berkata, ini anak yang kukasihi, kepadanya ku berkenan. Pada waktu Yesus naik ke atas gunung, saudaraku, bersama dengan 3 muridnya, saudaraku, akhirnya didampingi oleh Elia dan Musa. Sorga juga berkata apa? Ini anak yang kukasihi, kepadanya ku berkenan. Dengarkan dia. Dengarkan dia. Jadi saudaraku, orang tuh mau membuktikan diri supaya didengarkan. Kalau saudara suaranya didengarkan, saudara adalah orang yang berkuasa. Orang yang istimewa. Ini pergumulan manusia. Tidak usah. Ketika kita ngerti identitas kita di dalam Kristus, kita semua dikasihi. Kita semua diterima. Dan Allah rancang satu masa depan yang indah buat setiap kita. Maka saudara dan saya nggak usah punya perasaan tidak aman. Nah, serangan iblis kepada Yesus adalah jika kamu anak Allah. Jika kamu anak Allah, tujuannya adalah untuk meragukan saudaraku, yang menimbulkan keraguan, ya kan, akan identitasnya sebagai anak Allah. Saudaraku Kristus, ya. Yang ketiga, saudaraku, Yesus tidak pernah memakai cara lain untuk menangkis cobaan iblis. Tetapi dia selalu memakai senjata yang sama untuk melawan iblis. Yaitu apa? Firman Allah. Yesus berkata, ada tertulis. Ada tertulis. Ibu bapak saudaraku Yesus, ya kan? Saya mau kasih tahu begini. Iblis itu tidak mungkin bisa masuk, menguasai daripada hidup kita, orang-orang percaya. Apa, ya kan? Kecuali kita terima daripada perkataan atau pemikiran iblis ke dalam apa? Pikiran kita. Dia cuma bisa masuk kalau dia bisa. Dia akan terus seperti khotbah saya kemarin. Saudara dengar ulang tentang ketopong keselamatan. Saudaraku, itu bicara tentang ketopong atau topi yang melindungi daripada kepala. Ya, anggota badan lain bisa terluka. Dan saudara masih bisa melanjutkan peperangan.
Tapi ketika kepala ini terluka, saudara, maka semua senjata, secanggih apapun, saudara sehebat apapun menggunakan senjata, maka tidak akan pernah ada gunanya lagi. Ketika orang tidak memakai ketopong pengharapan, ketopong keselamatan, ketika seseorang tidak ada perlindungan dalam pikirannya, saudaraku, ya kan, maka dengan mudah iblis akan menguasai pikirannya. Ketika iblis berhasil menguasai pikiran Petrus, Petrus berusaha untuk mencegah Yesus melakukan kehendak Allah. Pergi ke Yerusalem, menderita sengsara, mati, lalu bangkit pada hari yang ketiga. Dia berkata, jangan sekali-sekali itu terjadi padamu. Lalu Yesus tahu ini iblis. Di balik perkataan ini, di balik dari perkataan Petrus, itu ada pemikiran iblis. Dikatakan, nyala engkau iblis. Saudara-saudara. Jadi saudaraku seringkali ketika kita sedang lemah, selalu ada kata. Iblis selalu nyerangnya lewat kata-kata. Bisa juga kata-kata firman seperti dia nyerang Yesus. Saudara pakai firman dia serang. Supaya kita ini ragu sama Tuhan. Meragukan Tuhan, meragukan kasih Tuhan, meragukan kuasa Tuhan, meragukan rencana Tuhan dalam hidup kita, meragukan janji Tuhan dalam hidup kita, meragukan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Iblis berusaha membuat kita ragu. Saudara-saudara, dia serang. Nah, kita hanya bisa lawan lewat pedang roh. Yang mengerti katakan saudaraku, bagaimana saudara firman Allah itu bisa berubah menjadi pedang roh. Saya mau kasih tahu. Pedang roh itu bukan saudara bawa. Saya pernah nonton film, saudara. Film apa zaman dulu itu? Film apa dulu sekali. Saya sekarang udah gak pernah mau nonton itu lagi, saudara. Film Dracula kalau nggak salah ya. Ya kan? Dia pegang salib, dia pegang Alkitab, itu senjata deh. Saudaraku. Lalu iblis takut. Kayaknya enggak deh. Iblis tuh nggak takut kalau kita pegang Alkitab. Saudara Yesus, ya kan? Yang iblis takut dan Alkitab bisa menjadi pedang roh ketika ayat-ayat firman Tuhan ini dari pikiran kita, yang ada di pikiran kita, yang ada di hati kita, itu diucapkan oleh saudara. Yang mengerti kan? Ketika saudara mengucapkan firman Tuhan di dalam satu kuasa Allah, di dalam satu urapan saudara, maka firman Tuhan itu berubah menjadi satu senjata. Bukan cuma menangkis serangan setan, tetapi juga untuk menyerang daripada iblis. Yang mengerti katakan saudaraku, ya kan? Satu hari saudaraku, saya juga mengalami yang namanya kayak serangan yang begitu kuat di pikiran saya. Kata-kata bombardir, sampai mengalami stres berat. Stres berat saudaraku. Saya sudah pernah sharingkan ini, ya kan? Sampai satu hari saya ambil keputusan. Tiba-tiba satu suara begitu lembut bicara. Coba kamu lakukan ini. Apa yang saya lakukan saudaraku Yesus? Ya kan? Saya ambil bangku kosong, taruh di depan saya duduk di bangku. Saya anggap itu seolah-olah saya sedang berbicara pribadi dengan Tuhan Yesus. Saya hanya berkata begini, Tuhan Yesus, saya ngalami yang namanya stres, takut, bingung, dan ujungnya nanti malu ini. Masalah ini tidak bisa saya selesaikan sekarang Tuhan. Kalau Tuhan jadi saya, kira-kira apa yang Tuhan akan kerjakan? Tolong beritahu sama saya. Saya teringat, ini yang selalu khotbah saya. Filipi 4 ayat 6. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah itu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dasarnya itu saya nyatakan ini Tuhan. Kalau Tuhan saya sedang ngalamin ini, saya takut Tuhan. Saya khawatir Tuhan. Saya tidak tahu apa yang harus saya kerjakan. Sekarang kalau Tuhan jadi saya, apa yang Tuhan akan kerjakan dan beritahu saya Tuhan.
Dan saya percaya masalah ini bisa selesai. Katakan sepatah kata saja, maka hambamu ini akan sembuh. Terus saya ucapkan pada diri saya sendiri. Apa ini? Saya ngalami seperti ada beban berat lepas. Dan tapi ternyata dari situ peristiwa itu saudara, tidak lama saya sudah mengalami damai sejahtera. Lalu tidak lama kemudian Tuhan utus seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan cara luar biasa, sahabat saya. Datang ke kota ini saudaraku. Saudara, kami cerita dan saya ajak saudara ke satu tempat ini. Saya bilang, Pak, saya sedang beli tanah ini. Cukup besar tanahnya, 6 hektar lebih. Ya kan, memang pembayaran awal, ya kan kita bisa lancar nih. Tapi berjalannya waktu, persembahan sudah mulai memacet. Wah, ini harus bayar 1 bulan sekian. Saya tidak tahu bagaimana mau bayar ke depannya. Ini bisa malu dan lain sebagainya. Tapi saya doa, Pak. Sekarang saya udah tenang, saya udah serahkan. Yuk kita doa. Beliau ikut doa di sana, di tanah itu. Ketika dia doa, dia bilang, Pak Sabta, Tuhan taruh di hati saya akan nabur 1000 meter. Ya kan, uang 1000 meter itu saya akan transfer. Saudara tuh, dari kata-kata itu dan dia transfer 1000. Sejak saat itu sudah apa yang terjadi? Yang tadinya kita ini khawatir untuk membayar karena persembahan. Tiba-tiba akhirnya sudah dengan cara ajaib. Tuhan mulai bekerja. Dan saudara tahu ceritanya. Saudara, tanah ini lunas sudah terbayar. Dan saudara sudah melihat tayangan video. Itu jadi sedang kebun sayur, kebun buah-buahan untuk memberi makan. Daripada masyarakat prasejahtera. Dan juga khususnya daripada jemaat-jemaat yang ada di sini. Saudara Kristus. Tetapi iblis selalu, ketika saudara mungkin sedang sakit, belum sembuh-sembuh, iblis akan teror. Yang dia mau serang apanya? Di sini pikiran saudara. Oleh karena itu saudara Kristus, pedang roh bicara tentang apa? Saudara, saya harus isi pikiran kita dan hati kita oleh apa? Firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Makanya saudara Kristus ya, itu ada satu ada satu pendapat daripada para ahli. Katakan begini saudara. 8 menit pertama kita melek, kita bangun tidur, itu menentukan bagaimana hari kita. Ya kan? Sepanjang hari itu. Kita akan penuh sukacita, kita akan penuh dengan duka cita dan lain sebagainya. Ditentukan 8 harinya. Jadi kalau kita ambil keputusan 8 menit pertama ini dengan bersyukur, dengan berdoa, kita isi pikiran kita dengan firman, kita isi hati kita dengan firman. Artinya kita ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Saudara, dengar baik saudara. Ini dia, satu-satu. So pakai semuanya. Saya yakin sepanjang hari itu kebaikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti saudara. Yang percaya katakan amin saudaraku. Nah, untuk menutup hari, perhatikan, kualitas tidur saudara itu akan menentukan, ya kan, daripada kehidupan saudara besoknya. Tapi untuk bisa punya kualitas tidur di malam hari, itu sangat ditentukan bagaimana kita mengakhiri hari itu. Berapa menit, berapa jam sebelum kita mau tidur. Saudara Kristus, apa yang kita mau rekam di pikiran kita? Apa yang kita mau rekam masuk dalam pikiran kita dan masuk dalam hati kita? Kalau saudara nonton tayangan-tayangan yang membuat takut dan khawatir. Kalau saudara membaca bacaan-bacaan yang membuat saudara khawatir, takut, marah. Saudara, bahkan yang serem-serem, yang meragukan firman, yang melunturkan iman, dampaknya malam iblis akan isi dengan mimpi-mimpi yang gak karu-karuan. Hari ini saya ingin ajak saudara, ayo pakai pedang roh. Pakai pedang roh. Artinya apa saudaraku? Kalau supaya malam, tempat di mana iblis, malam itu tempat iblis, dia mau serang dengan kata-kata dia. Dia bisa serang dengan kata-kata firman, tapi disalahgunakan. Atau dia bisa teror kita dengan kata-kata yang menakutkan, mengintimidasi, meragukan Tuhan. Dengar baik, kalau saudara pakai ketopong keselamatan, baju zirah, ambil perlengkapan senjata Allah. Isinya apa? Saudara mulai akhiri hari saudara dengan apa? Coba dengan doa.
dengan nyembah. Saudara singkirkan dulu deh handphonenya kalau mau tidur. Jangan lihat handphone terus. Jangan lihat TV. Saudaraku, isi time. Saya percaya, saudara pakai yang namanya pedang roh. Perkatakan. Perkatakan itu. Saya percaya pada saat saudara memperkatakan firman Tuhan, pada saat itulah Roh Kudus akan bekerja. Yang percaya katakan amin saudara. Roh Kudus akan bekerja. Yang mengerti katakan amin. Inilah pedang roh saudara Kristus ya. Jadi di dalam Efesus 6 ayat 17. Saya ingin ajak saudara untuk lihat di sini. Ya, waktu Paulus bicara tentang pedang roh, saya mau kasih tahu, yaitu firman Tuhan. Dalam bahasa Yunani-nya dipakai kata rema, saudara. Katakan rema. Ini sama dengan Roma 10 ayat 17. Ya kan? Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kata firman Kristus, firmannya itu rema. Ada bahasa Yunani ada rema, ada logos. Logos ada firman yang tertulis ini. Kalau rema itu adalah firman atau perkataan lisan. Perkataan lisan, saudaraku. Nah, ini yang jadi pedang roh, saudaraku. Jadi pedang roh di sini, ya, saya mau ulangi lagi, bukan Alkitab yang kita letakkan di lemari atau ada di meja ini, saudara, ya. Lalu saudara pegang terus begini-beginiin setan, nggak bisa. Nggak bisa itu, ini bukan. Tapi ini logos. Yang dimaksud pedang roh adalah rema. Katakan rema. Rema, ya kan? Ya, yaitu bahwa ketika saudara mengucapkan dan mengutip ayat-ayat firman Tuhan yang ada di Alkitab. Dengan apa? Dengan mulut saudara. Saudara naikkan dengan puji-pujian, saudaraku. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Jadi pujian yang mengandung firman, ketika saudara nyanyikan dengan iman, itu bisa menjadi apa saudara? Pedang roh. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Inilah. Nah, yang uniknya di sini saudara, ada kata Paulus bilang pedang roh. Ya kan? Firman Tuhan itu kan umpama sebilah pedang bermata dua sebenarnya. Firman Tuhan. Tapi dia katakan pedang. Pedang ini kan firman. Roh, ya Roh Kudus. Dia bilang, dia gabungkan saudaraku. Pedang roh. Alkitab, firman Tuhan dengan roh. Ini artinya apa saudara? Ya kan? Adanya kerjasama antara orang percaya yang punya firman dan Roh Kudus. Ya kan? Kita harus memegang dan mengayunkan pedang itu. Maksudnya, kita yang harus mengucapkan. Ketika saudara mengucapkan firman Tuhan, maka Roh Kudus akan bekerja. Katakan saudara, ketika saya berkata oleh bilur-bilur Yesus, kamu telah sembuh. Ketika saudara dengar suara yang keluar, saudara cuma dengar suara yang keluar, tapi dalam alam roh itu seperti saudara kan, ada pedang saudara yang menembus daripada apa? Roh sakit penyakit. Yang mengerti katakan saudara. Saya senang ada kesaksian daripada seorang jemaat di YouTube ini. Dia bilang, Pak Sabta, saya tuh kena COVID cukup parah. Dia bilang, cukup parah. Nah, saya sudah ke dokter, emang udah positif, CT-nya sangat rendah dan sebagainya. Saya begitu stres, saya udah dan rupanya sekeluarga. Tiba-tiba saya keingetan, saya mau ikut menara doa online. Ya kan? Pada waktu itu saudaraku. Dia ikut menara doa online. Dia ikutin saudaraku, dia ikutin. Doa dia ikut doa. Ya kan, dia buka suaranya. Doa-doa saya dia ikutin bersuara, dia bilang. Nyanyi dia buka suara nyanyi. Khotbah saya bukan cuma didengar, dia ikutin lagi dengan kata-kata. Dia saksikan. Selesai menara doa, dia bilang, badan saya nggak karu-karuan karena COVID, dia bilang itu. Itu tiba-tiba hilang rasa sakitnya semua. Lalu dia bilang dia cek, ya berapa hari kemudian dia cek,
Ya kan, padahal tuh CT-nya cukup rendah. Dia bilang gitu. Saya cek, ya kan, sesuai dokter, ya nggak apa-apa cek dulu. Di antigen dulu, ternyata sudah negatif. Dia cek PCR, negatif juga. Dia bilang begitu cepatnya Pak. Biasanya nih dokternya kok lama. Saya percaya ketika firman diucapkan dari hati yang paling dalam, hati yang percaya, maka firman itu keluar. Sebagai apa? Pedang roh. Yang punya kuasa. Katakan amin saudara. Ya kan? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu kata-kata sederhana sekali saudara perkatakan itu. Itu Mazmur 23, 1, 2. Tapi di dalam alam roh itu dahsyat sekali. Saudara sedang mengakui bahwa ada Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang akan mengembalakan hidup saudara. Yang menyebabkan saudara tidak akan pernah kekurangan yang baik secara rohani, secara jasmani, secara hubungan, dan juga secara keuangan. Yang mengerti kata amin saudara. Ketika saudara benar-benar dapat serangan mungkinkah, keadaan keuangan, saudaraku, saudara harus menutup sesuatu pun. Ketika saudara, ya kan, memakai pedang roh ini, Allahku sanggup mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Apa yang terjadi saudara? Kuasa Allah akan bekerja. Yang percaya katakan amin saudaraku. Terus perkatakan ini. Terus perkatakan. Kadang-kadang ya firman yang berkata, mengapa tertekan hai jiwaku? Berserulah kepada Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Sekali lagi kuatan, pujilah Tuhan. Itu firman cuma begitu saudara. Apa dampaknya saudaraku? Ketika orang-orang mulai tertekan, dia bacakan ayat itu, lalu dia mulai memuji Tuhan, firman itu menjadi pedang roh. Yang mengerti kata, bukan saja menangkis serangan setan, tapi juga bisa berkuasa untuk mengusir setan itu. Saudara dapatkan apa? Damai sejahtera. Yang mengerti kata nama ini. Kita sudah bahas 6 daripada perlengkapan senjata Allah. Yang pertama apa saudara? Masih ingat? Ikat pinggang kebenaran. Yang kedua adalah apa saudaraku? Baju zirah keadilan. Yang ketiga apa saudaraku? Perisai iman. Yang keempat adalah apa saudara? Kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Lalu kemarin kita bahas tentang apa saudara? Topong keselamatan, dan hari ini pedang roh. Keenam daripada perlengkapan senjata Allah ini melindungi dari ujung rambut kita sampai telapak kaki bagian depan. Tapi bagian belakangnya, kalau saudara lihat, saudara perlengkapan daripada prajurit Romawi, itu tidak terlindungi. Bagian punggung tidak terlindungi saudaraku. Bagian ini satu-satunya tidak terlindungi. Nah, apa maknanya? Kenapa yang di belakang kok gak terlindungi? Saudaraku, kalau zaman sekarang kan ada rompi anti peluru. Depan, pinggir, dalam, sampai belakang itu terlindungi. Tapi perlengkapan senjata daripada prajurit Romawi itu di belakang itu gak terlindungi. Lalu Paulus dengan hikmat Allah yang begitu tinggi, saudaraku, dia tulis ini loh yang kita harus ini kan. Ada 2 makna paling tidak saudara saya ingin bagikan. Pertama, ya kan, kalau saudara sebagai orang Kristen, kita kan warga negara kerajaan sorga. Saudara tahu loh, warga negara kerajaan sorga sama kerajaan iblis itu perang terus. Terus perang saudara. Ketika kita mengerti bahwa kita adalah warga negara kerajaan sorga, pada sejak saat itulah sebenarnya musuh kita adalah warga negara kerajaan iblis. Makanya Paulus bilang, firman Tuhan katakan, ambil, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Oke, kita ambil. Tapi yang jadi masalah sekarang yang di belakang nih gimana? Tidak terlindungi. Sedangkan kita ini perang. Ya kalau perang, 2. Artinya apa? Jangan sekali-kali ya memperlihatkan punggung saudara kepada iblis. Apa artinya? Jangan kasih lihat punggung saudara kepada iblis. Kapan saudara perlihatkan punggung saudara kepada musuh? Ketika saudara balik kanan, mundur. Jangan pernah mau mundur, jangan mau menyerah. Jangan berputus asa. Jangan bilang aku udah capek, udah letih. Aku mau berhenti. Aku udah gak kuat.
Itu yang pertama. Saudara, kalau saudara sedang dalam pergumulan yang hebat, saudara jangan perlihatkan punggung saudara, karena punggung itu bagian yang tidak terlindungi. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Jangan mau menyerah. Yang kedua, ya kan, kita tidak bisa menjaga dan melindungi punggung kita sendiri yang tidak terlindungi, gak bisa. Jadi apa maksudnya? Saya mau kasih tahu saudaraku, ya kan, iblis kalau nyerang, jadi dia tahu gini, kalau di depan semua kita punya senjata untuk bertahan, maka iblis selalu main belakang. Saudaraku, dia main belakang. Oleh karena itu kita perlu ada orang-orang yang kita kenal. Inilah orang-orang yang akan melindungi punggung saya. Yang mengerti katakan amin. Dialah yang menjaga, melindungi. Di mana saudara dapatkan? Alkitab bilang, saudaraku, ketika Petrus ditanya sama Yesus, menurut kamu siapa aku ini? Petrus jawab apa saudara? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus berkata bahwa ini bukan dari kamu nih. Ini dari Bapa yang kasih tahu kamu bahwa aku ini Mesias. Lalu Yesus kasih janji apa? Di atas batu karang ini aku akan mendirikan apa? Jemaatku. Dan Allah maut tidak akan menguasainya. Jadi makna kata-kata ini saudaraku adalah, Tuhan mau kata begini, ya kan, ketika Roh Kudus sudah mulai dicurahkan, nah soal Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, maka Tuhan akan mendirikan jemaatnya. Jadi pemimpin adalah Rasul Petrus. Tuhan mau setiap orang percaya masuk menjadi anggota jemaat gereja lokal. Saudara cari gereja, saudara cari komunitas di mana saudara setiap hari bisa dapat firman. Saudara bisa punya komunitas itu. Disitulah saudara akan melindungi yang namanya bagian yang tidak terlindungi. Mereka menjadi perisai-perisai kita. Bagaimana caranya? Saudara tunduk kepada otoritas. Punya pemimpin rohani. Tunduk dan taat. Saudara masuk dalam barisan. Ya maksud kenapa? Harus tergabung dalam komunitas orang percaya. Itu namanya masuk dalam barisan. Saudara Kristus, ya kan? Ini yang Tuhan mau buat kita dan mereka. Ya, kemarin saya bahas juga tentang bagaimana perisai iman. Paulus bilang, aku percaya bahwa akhirnya aku akan dapatkan keselamatan oleh karena doa-doamu. Paulus punya orang-orang yang melindungi dia, yaitu orang-orang yang berdoa untuk dia. Pastikan saudara, jangan saudara kenali, saudara kenal baik, saudara kenal dekat, dan saudara tahu berbuat kasih kepada orang-orang ini. Pastikan mereka ini adalah orang-orang yang menjadi perisai doa saudara, yang akan melindungi punggung saudara. Yang mengerti katakan amin. Memang saudara, memang saya pun mengalami, saudara pun pernah mungkin mengalami kejadian yang menyedihkan di dalam pengalaman hidup. Mungkin saudara pernah mengalami orang yang seharusnya melindungi kita, orang yang harusnya melindungi kita secara rohani kah, secara jasmani kah, secara hubungan kah, secara keuangan kah, secara bisnis atau apapun, justru orang itu menusuk dan melukai saudara dari belakang. Nah, seharusnya hal ini tidak boleh terjadi sama sekali. Dan itu bukan kita pelakunya. Tapi saudara mungkin pernah ngalamin, saudara ditusuk dari belakang. Saudara pikir orang ini akan melindungi saudara, tapi dia mengkhianati. Hari ini saya ingin katakan, saudara Yesus, ya kan? Hari ini jangan simpen luka itu. Luka itu harus juga sembuh. Jangan gara-gara ada orang di belakang yang harus melindungi, tapi menusuk, saudara tidak butuh lagi orang. Punggung saudara harus ada yang menjagai. Yang mengerti katakan amin saudara. Saudara harus
memutuskan sekarang untuk berdiri bahu membahu. Kita mau saling melindungi saudara kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kenal. Setiap hari, ya saudara, di menara doa ini, saya terus berdoa untuk saudara. Saya mengajar firman untuk saudara. Saya sedang apa? Menjaga punggung saudara. Saya sedang melindungi punggung saudara. Saya juga butuh, saya juga minta dengan sangat, saudara terus berdoa buat saya, buat keluarga saya, buat tim pelayanan yang ada di Palembang ini saudara, supaya kami tetap bisa berdiri teguh. Kami terus bisa melayani Tuhan sampai Dia datang untuk kedua kalinya. Saya berdoa biarlah pesan daripada perlengkapan senjata Allah ini memberkati saudara semuanya. Di dalam nama Yesus, amin. Tundukkan kepala kita saudaraku, aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan pesan ini Tuhan masuk di dalam lubuk hati kami. Kami tahu ya Tuhan, kami sedang berada di era peperangan rohani yang hebat di akhir zaman ini. Oleh karena itu ya Bapa dalam nama Yesus, berikan kami kemampuan, anugerah supaya kami bisa tetap berdiri teguh, berdiri ya Tuhan tegap ya Tuhan, supaya untuk bisa menahan setiap serangan-serangan daripada musuh. Dan Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan turunkan berkat-Mu setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Turunkan berkat-Mu setiap mereka yang mendukung daripada pelayanan ini. Terus berdoa buat pelayanan menara doa ini. Tuhan yang memberikan persembahan untuk pelayanan ini Tuhan. Berkat-Mu berlimpah-limpah buat mereka. Mari saudaraku, kita akan makan perjamuan kudus. Siapkan hati dan pikiran kita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus akan mengambil roti, angkat roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru di antara darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukan cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur atas Tuhan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus.
Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati iman kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.